Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman subscriber Chandra? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Chandra akan membuat sebuah video panjang teman-teman ya. Jadi mulai pembahasannya dari herbal kayu bajakah teman-teman ya, sampai nanti masalah bunga-bungaan janda bolongan, dan nanti akan juga sampai kepada masalah YouTuber pemula. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi herbal, berbagi jenis-jenis bunga teman-teman ya. Jadi pertama sama sekali Chandra kirim-kirim salam kepada sahabat, guru-guru dan juga teman-teman YouTuber semuanya, baik yang pemula maupun teman-teman pencari kayu bajakah, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tahu teman-teman ya, sekarang banyak terjadi musibah di Indonesia kita ini. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga musibah yang menimpa ini teman-teman ya menjadikan kita lebih baik daripada yang dahulunya. Semoga teman-teman yang kena musibah diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga kelapangan dada, dan semoga mendapat bantuan dari pemerintah teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semua ikut berduka teman-teman ya dengan banyaknya musibah yang terjadi di negeri kita ini, mulai dari musibah virus ini teman-teman ya, kemudian banyaknya yang meninggal karena musibah teman-teman ya. Para ulama, para orang-orang baik dan orang-orang soleh itu pun sudah banyak yang meninggal teman-teman ya. Pesawat jatuh teman-teman ya. Kemudian banjir Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan juga terjadinya gempa di Majene teman-teman ya, Sulawesi teman-teman ya. Jadi semoga kita semuanya bisa bersabar di tahun-tahun pahit ini teman-teman ya. Tahun 2020 kita diterjang oleh musibah virus. Sekarang kabarnya virusnya juga bermutasi teman-teman ya. Semoga tidak sampai ke Indonesia. Biarlah bermutasi jauh di luar sana teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini video komplikasi teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari informasi tentang herbal kayu bajakah, kita channel ini berkembang dari pencarian herbal teman-teman ya. Kemudian hal-hal yang unik yang Chandra buat video untuk menghibur teman-teman semuanya, ya itu pun tidak lepas dari ini teman-teman ya, kekurangan dan juga kesalahan Chandra. Nah, awalnya Chandra mohon maaf kepada teman-teman semuanya karena mungkin ada informasi yang Chandra berikan salah, atau mungkin dalam pembicaraan Chandra juga kadang salah-salah dalam pelafasan dan pengucapan, atau mungkin hiburan-hiburan yang Chandra buat tidak berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya. Jadi Chandra mohon maaf teman-teman ya. Namun dibalik pada itu, kadang-kadang kesalahan kita itulah yang membuat orang itu ini teman-teman ya penasaran dengan kita, siapa ini orang ini, dia buat video kayak gini gimana itu. Jadi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe channel Chandra ini, yang sekarang alhamdulillah sudah 8.400-an. Mungkin insya Allah ini nanti akan naik bertambah terus. Itu tidak terlepas dari kebaikan hati para netizen Indonesia semuanya. Karena Chandra tahu netizen yang paling baik itu adalah netizen Indonesia teman-teman ya. Meskipun
dalam mengomentari keadaan, kadang ada yang lelucon, kadang ada ini, semata-mata itu adalah hanya sebuah hiburan. Dan yang pastinya netizen Indonesia itu yang terbaik teman-teman ya, kalau menurut Chandra, karena sudah cerdas dan pintar-pintar semuanya. Oke teman-teman ya, hari ini Chandra akan membahas tentang kayu bajakah yang terakhir ya, yang kita klasifikasikan. Ini pun kita terkejut juga teman-teman ya, dari banyaknya data-data yang kita buka. Hari ini Chandra akan membahas total tentang bajakah Uvaria. Jadi Uvaria ini salah satu jenis kayu bajakah ini ya, yang terakhir Chandra klasifikasikan. Yang dahulunya itu kita sudah mengklasifikasikan teman-teman ya. Yang pertama kita sudah mengklasifikasikan bersama guru-guru dan sahabat-sahabat semuanya. Chandra tidak sanggup teman-teman ya. Jadi karena kita bersama berbagi dengan youtuber-youtuber ya, seperti youtuber besar teman-teman ya, yang dari Kalimantan, yang dari Sumatera, Sulawesi, yang tidak bisa Chandra sebutkan nama-namanya karena banyak teman-teman ya. Kita tidak sendiri, dan juga Chandra sudah banyak masuk grup-grup, di grup-grup WA dan juga di grup-grup Facebook. Jadi kita selalu dalam belajar mencari pengetahuan ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton video Chandra ini, karena ini segmennya dibagi teman-teman ya, kita membahas herbal bajakah dulu, kemudian membahas bunga, kemudian membahas youtuber pemula. Jadi silahkan di skip nanti teman-teman ya, tidak apa-apa, karena mana informasi yang Anda butuhkan itu ambil dari saya teman-teman ya, karena dia ini panjang kan. Nanti coba teman-teman cek di menit keberapanya nanti saya membahas bunga, di menit keberapanya nanti saya membahas tentang ilmu youtuber pemula. Tujuan saya untuk memberikan ini cuman memberikan sedikit pengalaman yang saya pelajari dan saya rasakan bermula membuat channel ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita tentang herbal kayu bajakah ini sudah banyak sekali video yang saya buat teman-teman ya. Cuman dalam video itu tidak terlepas ada salah ada benarnya teman-teman ya. Cuman kesininya insya Allah itu sudah benar banyak teman-teman ya. Dari dulu kita sudah membahas tentang herbal kayu bajakah, yaitu yang jenis Spatholobus. Spatholobus sudah ada 3, Spatholobus litoraris Hess, Spatholobus suberatus, Spatholobus virginius. Itu yang dari 3 itu yang berkhasiat yang kita dalami dulu teman-teman. Ternyata Spatholobus itu banyak. Ada namanya Spatholobus parviplorus, Spatholobus fotinggiri, dan sebagainya. Jadi ada 30 spesies yang sudah kita ketahui teman-teman ya. Cuman diantara itu kebanyakan dinamakan di dalam PDF yang Chandra pelajari itu masuk ke Spatholobus SP teman-teman ya. Jadi ada jenis-jenis Spatholobus yang banyak jenisnya lagi yang mungkin sebenarnya dahulunya itu sudah kita bahas teman-teman ya. Dari bajakah Cina, Jisweteng, Dahwateng, dan Jisweteng teman-teman ya. Ini ada lagi Bianteng dan sebagainya, itu herbal yang berasal dari tumbuhan liana teman-teman ya. Tumbuhan yang ini merambat. Jadi di hutan kita itu banyak liana-liana yang untuk obat. Nah, kemudian kita sudah juga membahas tentang yang Spatholobus itu, taruhlah itu adalah bajakah tampala teman-teman ya. Kemudian dari jenis bajakah Uncaria. Uncaria kita sudah bahas juga dan sudah kita ambil juga teman-teman ya. Oke, Chandra minum dulu ini. Kita live nih teman-teman ya. Kita langsung, tidak ada di enti-entikan videonya, jadi langsung panjang sekalian. Nah, dari Uncaria kita sudah membahas Uncaria tomentosa yang pahit, Uncaria guinensis, Uncaria rhizophylla, dan Uncaria gambirok.
Yang mana Uncaria ini terbagi ke dalam ini teman-teman yang 40 spesies atau bagiannya teman-teman ya. Uncaria sp lah gitu. Banyak teman-teman ya. Itu sudah kita bahas juga khasiat dan manfaatnya masing-masing. Yang Uncaria ini termasuk jenis kelalawit teman-teman ya, kelalawit. Cuman di antara Uncaria ini ada juga untuk obat kankernya teman-teman ya. Cuman orang tidak tahu jenis yang mana itu yang untuk kanker. Karena rata-rata yang untuk kanker Uncaria ini ada rasa pahitnya teman-teman ya. Pahit itu berasal dari tanin alkaloidnya tadi teman-teman ya. Karena bajaka ini kan mengandung senyawa-senyawa fitokimia teman-teman ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bajaka ampole atau tetrachera teman-teman ya. Yang bagus itu tetrachera Schandes Elmer. Kemudian untuk tetrachera indica itu juga ada khasiatnya. Cuman untuk tetrachera ini tidak terlalu banyak kita bahas karena dia tuh cuma kita dapat ilmunya dari Ristoja teman-teman ya, riset tumbuhan obat dan jamu. Kayaknya ini bermasalah teman. Menurutlah. Nah, kemudian kita juga sudah membahas bajaka-bajaka yang lainnya. Bajaka Cina juga sudah teman-teman ya. Nah sekarang kajian kita masuk ke dalam jenis bajaka Uvaria. Yang mana Uvaria ini Chandra juga telat ketemunya teman-teman ya. Dikarenakan apa? Karena bajaka Uvaria ini belum ketemu kita data-data ilmiah tentang Uvaria nih teman-teman. Jadi setelah kita menonton juga video-video YouTube guru-guru kita dan juga teman-teman semuanya. Jadi kita ini terpanggil untuk mencari penelitian tentang bajaka Uvaria ini. Oke teman-teman ya, terhenti sejenak karena ininya kita ada sedikit masalah batuk teman-teman ya. Oke, ternyata bajaka Uvaria ini terbagi ke dalam 150 spesies teman-teman ya. Di antara spesies ini ada yang untuk obat, ada juga yang tidak. Kemiripannya itu hampir 90% teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari bajaka Uvaria ini, diharapkan untuk bisa teliti mengklasifikasikan dan mengklarifikasikannya teman-teman ya. Di sini Chandra sudah mengumpulkan data-data yang Chandra pelajari teman-teman ya. Hari ini kita buka-bukaan aja tentang bajaka Uvaria ini. Karena ini ternyata bajaka ini sudah dahuluan ditemukan oleh orang-orang Vietnam teman-teman ya. Sangat luar biasa sekali ternyata. Oke, kita buka dulu ininya teman-teman. Data-datanya. Ini jarang youtuber yang yang membahasnya nih teman-teman ya. Tapi teman-teman Chandra malah sudah duluan. Seperti Mak Muslim 50 Kota, Satria Diman, Bang Sumaji, Mas Pais, dan juga sekarang Chandra lagi teman-teman ya. Cuman untuk teman-teman yang lain seperti Pak Muhammad Tungkop kayaknya belum menemukan. Kemudian Bang Anton sekarang sibuk ke mencari bunga.
Tapi kalau teman-teman yang lain kadang ada yang fokus dengan satu jenis atau dua jenis saja. Tapi kalau kita terus menggali dan mengkaji teman-teman ya, karena kita tahu tumbuhan liana itu banyak, dia juga berkhasiat obat, dan data-datanya ini sudah ada di HP Chandra ini teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen nanti bisa Chandra bagikan data-data tumbuhan liana yang dijadikan tumbuhan obat di seluruh dunia teman-teman. Wow. Jadi kita tidak hanya tahu tentang kayu-kayuan atau herbal satu akar saja teman-teman ya, atau satu tumbuhan liana saja, atau satu bajaka saja. Ternyata banyak teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali kajiannya ini. Kalau tentang kayu bajaka ini, bisa jadi kalau kita dapat ilmunya, di hutan-hutan kita itu duit semuanya teman-teman ya, obat semuanya teman-teman ya. Bagi yang bisa menjadikannya duit jadi duit, bagi yang bisa mengolahnya jadi obat, dan bagi bisa yang benar-benar mengerti, wow, khasiatnya luar biasa teman-teman. Ini ada data-datanya nanti. Kalau teman-teman ikuti terus akan Chandra sampaikan nanti teman-teman ya. Cuman ini kita ada sedikit gangguan nih tenggorokan. Oke. Karena tuh jenis bajaka yang lainnya sudah kita bahas sebelumnya. Teman-teman bisa menontonnya ya, yang bagi yang belum. Kalau untuk Uvaria ini begini bentuk bunganya teman-teman. Nah ini. Oh ini kameranya karena kamera depan terbalik, cuma untuk gambar teman-teman bisa lihat yang ini. Ini bunga pokok dari Uvaria grandiflora. Namun setelah Chandra mendapatkan informasi, ternyata bukannya ada lagi yang jenis grandiflora ini yang khasiatnya juga luar biasa teman-teman. Itu Chandra dapat informasi dari guru herbalis Ibu Sipa, Bu Deni di Medan. Jadi bagi teman-teman yang anggota grup yang nonton video ini pasti tahu dengan beliau teman-teman ya. Beliau adalah herbalis dengan 12 sertifikat. Jadi kami sering berbagi informasi teman-teman ya. Jadi kalau di Vietnam, Uvaria grandiflora ini namanya adalah kastanye merah. Spesies ini berasal dari Cina, Guangdong, Guangxi dan juga Hainan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan juga Vietnam, di mana ia tumbuh di hutan terbuka hingga ketinggian sekitar 1000 meter teman-teman. Nama genus dan kata sifat Latin Uvarius, dari uva, artinya anggur. Oleh karena itu mirip dengan seikat anggur, dengan mengacu pada buah dari beberapa spesies genus. Nama spesies adalah kombinasi dari istilah Latin grandis besar, flos oris sama dengan bunga dengan referensi yang jelas. The Uvaria grandiflora Rob X. Horman 1819. Dia ini ternyata termasuk semak sarmentosa katanya, yang selalu hijau, tingginya mencapai 10 meter dengan cabang muda ditutupi oleh tomentum berwarna berkarat. Daun pada tangkai daunnya 0,5 sampai 1 cm, berseling sederhana utuh, lonjong dengan puncak runcing dan venesi menonjol. Panjang 7 sampai 25 cm dan lebarnya 4 sampai 10 cm. Berwarna hijau pekat dan di bawah puber. Jadi itu ciri-cirinya teman-teman ya. Kita langsung saja ini teman-teman ya. Jadi spesies yang kuat dengan bunga mencolok yang besar agak jarang keluar dari daerah asalnya.
Dapat dibudidayakan di zona iklim tropis dan subtropis teman-teman ya, di bawah sinar matahari penuh dan teduh parsial. Dapat dibudidayakan juga dalam pot katanya teman-teman ya. Jadi kalau Ovaria ini mungkin jadi bagian yang digunakan daun, kulit kayu, akar, banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Untuk sebagai patologi, penelitian laboratorium telah membuktikan adanya ekstrak kulit kayu flavonoid dengan aktivitas antibakteri dan antioksidan yang tinggi, teman-teman. Wow. Nah, hasil penelitian para ilmuwan Vietnam. Di pohon kastanye merah dengan nama ilmiah Ovaria grandiflora Rob. Nama lain mengimbangi. Jadi menurut pengalaman etnis minoritas di provinsi Quang Tri, obat ini sering digunakan untuk mengobati sakit perut, keracunan makanan, dan bengkak dan nyeri, teman-teman ya. Karena dia ini termasuk jenis akar larak, teman-teman ya. Tapi dia bukan akar larak. Kalau akar larak tuh Histujajek nama ilmiahnya, teman-teman, Ovaria Histujajek. Jadi bagi teman-teman yang mencari dan menjual akar larak itu kurang tepat lah menurut Chandra ya. Atau grandiflora inilah cari kalau dapat, teman-teman ya. Ciri-cirinya sudah dari tangan kita, teman-teman ya. Cuman harus klasifikasinya ini yang penting. Berdasarkan pengalaman rakyat, para peneliti dari Fakultas Farmasi Kedokteran Farmasi Hue Universitas Farmasi Hanoi telah melakukan klasifikasi penelitian pada pohon kastanye merah ini. Nah, dari hasil penelitian diketahui bahwa pohon cemara mempunyai efek toksin yang cukup kuat pada 6 jenis penyakit kanker, teman-teman. Yang pertama, kanker paru-paru, karsinoma, kanker payudara, kanker hati, kanker usus besar, kanker perut, teman-teman ya. Tuh, 2, 3. Jadi bagi teman-teman yang menjual jenis kayu bajakah Ovaria ini, teman-teman ya, cukup teman-teman berikan kepada 6 kanker. Yang pertama itu kanker paru-paru, karsinoma, kanker payudara, kanker hati, kanker usus besar, dan kanker perut. Sifatnya ini teman-teman. Tunggu sebentar. Bisa kalau untuk ini jenisnya ini bisa mengobati sakit perut, keracunan makanan, dan bengkak nyeri. Bengkak ini tumor, teman-teman ya. Nyeri itu nyeri yang ada di badan, teman-teman. Oke. Jadi diharapkan kalau untuk kayu bajaka itu sesuai fungsi, teman-teman ya. Jadi kita harus memberikan kepada pasien itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun tidak menutup kemungkinan, teman-teman ya. Karena kayu bajaka ini mengandung fito-fitokimia yang berkhasiat, kadang walaupun salah itu bisa juga sembuh yang pasien tadi. Tergantung kepada kecocokan dan nasib pasien tadi sembuh, teman-teman ya. Karena banyak pengalaman Chandra lihat itu, kalau untuk pembengkakan pun dengan jenis-jenis kayu bajaka seperti Spatholobus juga bagus, tumor juga bagus. Jadi itu yang paling sulit sebenarnya, teman-teman ya. Jadi Chandra nanti pengen lah buat sebuah ramuan campuran dengan dosis yang kecil, kita gabungkan jenis kayu bajakah ini. Itu khasiatnya mungkin akan semakin bagus lagi, teman-teman. Mungkin teman-teman yang di grup herbalis ini sudah pernah membuktikannya. Cuman guru Chandra itu pernah menyampaikan Spatholobus itu sama Spatholobus itu bisa dicampur.
Caria dengan Uncaria itu bisa dicampur. Uvaria dengan Uvaria itu bisa juga dicampur teman-teman ya. Tapi kalau untuk kombinasi ini itu memerlukan pengetahuan yang dalam teman-teman. Tidak bisa sembarangan. Karena nanti ada ibaratnya indikasi kurang bagusnya. Sulit untuk kita campurkan. Cuma kalau masih dosisnya aman, tidak lebih dari 30 gram, insyaallah itu bisa teman-teman ya. Karena sahabat-sahabat yang lain juga sudah melakukannya teman-teman. Oke, ini Chandra ingin membagikan tumbuh-tumbuhan liana yang bisa teman-teman cari di hutan nantinya ya. Yang masuk TO, tumbuhan obat. Cuman ini panjang nih teman-teman ya. Kalau Chandra ini kan, cobalah nanti teman-teman kita upload di inilah, di sebelah playlist ini apa namanya, di komunitas YouTube ini bisa diupload nanti. Di sana kita berikan kepada teman-teman yang pencari kayu bajakah. Jadi teman-teman bisa nanti tulis pertanyaan di komunitas teman-teman ya. Kalau mau data ini nanti kita bisa upload. Cuma kita takutnya nanti ini kena hak cipta juga teman-teman. Nanti kita ini juga, karena ini data-data yang Chandra dapatkan ini dari PDF jenis-jenis tumbuhan ini banyak sekali teman-teman ya. Uvaria masuk ini, Uvaria grandiflora ini masuk ke TO, tumbuhan obat. Nah ini data-datanya teman-teman. Aduh banyak ini. Nah TO tumbuhan obat teman-teman ya, ini banyak sekali. Udah ada data-datanya. Oke, hari ini Chandra akan membuka sebuah rahasia bagi teman-teman. Bagaimana cara penggunaan herbal ini, apa saja pantangannya dan sebagainya macam. Ini sering ditanyakan, ini dosisnya berapa. Ini rahasia herbalis itu gimana bang katanya. Bersyukurlah teman-teman yang menonton sampai habis ini ya. Karena ini kita bongkar di sini, tujuan kita adalah biar nggak ada yang bertanya lagi sama Chandra ya di WA. Dia pencari herbal kayu bajakah juga, tapi tidak tahu bagaimana penggunaannya ini bang, dosisnya berapa, khasiatnya apa. Stres saya kalau saya ini teman-teman ya, balas di WA itu. Tontonlah video Chandra itu, insyaallah itu bisa sedikit membantu teman-teman ya. Oke, ini kita kasih informasi lah. Tunggu bentar teman-teman ya. Oh ini. Yang pertama, cara pemakaian akar bajakah. Ini versi Chandra teman-teman ya. Setiap orang itu memiliki versi dan ininya masing-masing. Jadi ini juga bisa teman-teman jadikan referensi dari ilmu Chandra ini, bisa juga dari teman-teman yang lainnya. Itu kan juga bisa bermanfaat teman-teman ya. Kalau Chandra sih cara pemakaian akar bajakah tampaklah ini contohnya teman-teman ya. Ambil potongan akar bajakah seberat 10 gram. Dosis maksimalnya itu 30 gram per hari untuk 3 gelas. Kalau 10 gram itu untuk 1 gelas. Namun ini dosisnya ini sebenarnya bisa disesuaikan saja teman-teman ya, dosis itu. Cuman untuk keamanan bagi teman-teman yang pemula untuk mengkonsumsi herbal kayu bajakah biar tidak terlalu ngejut, diawali dulu dengan dosis yang kecil teman-teman ya. Kemudian setelah teman-teman dapatkan kayu bajakah itu, cobalah sedikit untuk membilasnya dengan air panas. Tujuannya untuk menghilangkan debu-debu, kan kita dijemur itu kan ada debu-debu nanti ya. Kemudian bisa teman-teman kalau misalnya dosisnya itu 30 gram,
itu direbus dengan 5 gelas air, jadikan 3 gelas. Kalau cuma 10 gram ya paling 2 gelas atau 1,5 gelas, jadikan 1 gelas. Cara penggunaannya. Kemudian teman-teman harus merebusnya di panci yang terbuat dari belanga tanah liat. Itu sudah Chandra bahas kenapa panci tanah liat. Silakan di video sebelumnya, itu banyak sekali manfaatnya kalau kita rebus dengan belanga teman-teman, atau dengan panci stainless, bukan yang aluminium, bukan juga yang besi coran teman-teman ya. Itu yang terbaik. Cuman kalau tidak bisa, itu bisa juga. Kemudian direbus kira-kira 20 menitan dengan api yang besar. Direbus itu sampai keluar zatnya teman-teman ya, zatnya. Kemudian ya tunggu agak dingin, saring, duduk berdoa, kemudian minum air rebusan itu. Kemudian ramuan ini boleh disimpan dalam kulkas untuk 1 hari saja. Jadi kalau untuk ini, kalau teman-teman rebus 1 hari, masukkan ke dalam kulkas bisa. Cuma nanti tidak boleh untuk hari berikutnya teman-teman ya. Kemudian untuk pencegahan, kalau Chandra itu ya kadang 2 kali seminggu, 3 kali seminggu cuman teman-teman ya, untuk pencegahan. Nah, pantangan bagi penderita kanker, tumor, kista, serviks, miom, dan juga penyakit benih benjolan lainnya. Ini secara cepat saja teman-teman ya. Pengawet, pengembang, pemanis, pewarna, penyedap, perasa, cabai atau lada dalam bentuk apapun, makanan hangus dan berkerak apapun, gula yang tidak alami, ayam potong, daging merah, ikan lele, kerang hijau, jeruan, hati, limpa, otak dari hewan teman-teman, tepung terigu, durian, jengkol, tape, tempe, oncom. Pokoknya yang beragi. Itu dia sebenarnya ada 30 nih teman-teman ya. Kemudian apa rahasia, 5 rahasia agar kayu bajaka ini berfungsi maksimal di dalam tubuh? Yang pertama, yakinlah teman-teman ya, yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah teman-teman ya, yang Maha Penyembuh. Herbal ini hanyalah perantara. Yang kedua, setelah meminum ramuan ini, teman-teman jangan minum apapun selama setengah jam atau 1 jam. Misalnya minum-minum yang beraroma yang manis. Sebenarnya manis ini memang nggak boleh teman-teman ya, cuman kalau jadi nggak boleh dipadukan teman-teman ya dengan yang teh manis, susu atau kopi atau yang inilah teman-teman ya, tidak boleh. Kalau air putih boleh. Kemudian ramuan ini akan lebih maksimal jika diminum sebelum tidur agar cepat penyerapannya. Jadi dalam sistem tubuh kita tuh kan ada waktu pengeluaran, waktu penyerapan, dan waktu ini teman-teman ya prosesnya itu. Jadi dibagi oleh 3 waktu. Jadi untuk penyerapan itu kan biasanya di malam hari. Dibagi 3 waktu. Kalau untuk pengeluaran nanti di waktu pagi teman-teman ya. Kemudian di waktu pemasukannya waktu kita makan itu jadi dibagi 3. Itu maksudnya teman-teman ya. Kemudian jika terasa kontradiksi yang tidak berlebihan, lanjutkan pemakaian. Jika berlebihan seperti pusing, mual, muntah, itu hentikan sementara atau dikurangi dosis, atau gunakan herbal selingan. Awas teman-teman ya. Nah, itu rahasianya teman-teman ya. Kalau herbal selingan ini itu banyak tuh. Herbal selingan banyak sekali teman-teman, seperti sarang semut Papua, benalu yang tumbuh di pohon teh atau di kopi beras, daun ekor naga, bawang dayak merah, daun sirsak, ladi tikus, kunyit putih, jintan hitam. Tentunya dengan dosis dan petunjuknya teman-teman ya. Kemudian anjuran pengobatan. Meminum kayu bajakan, anjuran pengobatannya untuk yang sakit telah stadium, minumlah 3 kali sehari. 1 gelas pagi, 1 gelas sore, dan 1 gelasnya malam sebelum tidur. Untuk yang belum stadium cukup 2 kali sehari, pagi dan malam dan sebelum tidur. Untuk pencegahan 3 kali dalam seminggu atau 4 kali seminggu, minumlah sebelum tidur. Jika minum obat dokter, tunggu dulu teman-teman ya, 3 jam baru minum obat dokter. Ini Chandra tulis sendiri teman-teman ya, jadi tidak apa juga. Ini sudah kita bagikan kepada pasien-pasien yang membeli herbal kayu bajaka, kita kasih aturan pantangannya. Untuk minumannya ini teman-temannya kita berbeda pendapat di teman-teman grup
dan juga pencari kayu bajaka, ada yang katanya boleh kapan kita haus minum, boleh juga asalkan dosisnya ini teman-teman tidak mengganggu gitu. Minumlah 1 atau setengah jam sesudah makan secara teratur di waktu yang sama. Ini bagi yang ada ini teman-teman ya, penyakit lambung misalnya. Jadi kalau penyakit lambung itu kan harus diisi dulu perutnya baru boleh minum obat. Tapi bagi yang aman, di waktu perut kosong itu juga bagus teman-teman. Nah, ini saya dikasih tahu oleh guru herbalis, ada pantangan yang paling utama bagi penderita kanker. Dan juga anjuran yang paling utama itu yang pertama itu teman-teman, yang pasien itu harus cukup nutrisi. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan penyakit kanker, tumor, kista, miom dan sebagainya kan itu pantangannya kan banyak. Pantangan banyak itu teman-teman ya. Jadi untuk mengimbangi nutrisi dalam tubuh teman-teman, itu harus dibantu dengan nutrisi yang berkhasiat teman-teman ya. Biasanya itu produk-produk seperti produk Tiens atau produk apa namanya itu HPAI dan segala macamnya itu tuh kebanyakan yang diberikan itu kebanyakan nutrisi teman-teman ya, nutrisi. Dan dicampur juga dengan obat-obatnya. Makanya banyak juga yang sembuh itu. Karena dalam pembentukan itu dia tuh kebanyakan suplemen itu teman-teman ya. Sedangkan herbal kita ini memang langsung bahan baku dari pembuatan obat itu sendiri teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian pasien itu jangan sampai mengalami masalah stres teman-teman ya. Ya yang namanya kita hidup ini memang, apalagi kita sakit, mungkin kita stres. Jadi cobalah untuk bahagiakan hati bagi yang sakit. Tetap bahagia hidup teman-teman ya. Kemudian kata Guru Chandra itu hindari 6P yang Chandra katakan tadi di atas. Kemudian terigu, gula, nasi putih. Kalau beras merah itu sangat boleh dianjurkan. Itu yang pantangan yang paling utama teman-teman ya. Jadi jangan lagi bertanya kalau teman-teman nonton video ini. Ini sudah lengkap semuanya ilmu Chandra berikan. Oke. Insyaallah jika teman-teman mau karena ketelatenan bagi yang diobati teman-teman ya, benar-benar menjaga pantangan, benar-benar mengikuti anjuran dan sebagainya, itu insyaallah cepat sembuh. Itu anjurannya teman-teman ya. Aduh, apalagi ini kita masuk ke bahasan apa lagi? Oke, mungkin kalau untuk pembahasan tentang herbal bajaka kita cukupkan dulu di sini teman-teman ya. Kita masuk ke, berarti di menit berapa ini? 38 ya. Nah, jadi untuk herbal kayu bajaka ini kita sudah menelitinya teman-teman ya. Kita sudah bertanya kepada guru-guru yang dari Kalimantan, yang dari Lampung, dari Medan. Kita menelitinya ini dengan ibaratnya tidak sendiri teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman juga yang lainnya juga sudah melabornya. Kita juga sudah dapat data-data hasil laboran itu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir lagi untuk berikhtiar dengan mengkonsumsi herbal kayu bajaka. Boleh teman-teman beli kepada Chandra, kepada siapapun, yang penting masalahnya cuma satu sebenarnya. Kalau orang itu tidak tahu khasiat dan manfaatnya untuk apa digunakan, itu yang jadi permasalahan teman-teman ya. Makanya banyak yang beli untuk kanker malah dapat yang jenis kalalawit yang bukan untuk kanker. Kemudian untuk penyakit ini dikasih yang bajaka ini. Ini Chandra juga pengen meneliti nih bajaka-bajaka yang katanya bau ini bau itu. Cuman belum tahu nama ilmiahnya, ini sulit teman-teman ya. Tapi kalau dapat disinkronkan nama ilmiahnya, tahu jenisnya, digunakan oleh orang luar untuk ini, untuk itu, nah itu lebih keren lagi itu teman-teman ya. Jadi kita berusaha membahas itu di channel ini teman-teman ya. Dan juga bagaimana rahasia pengobatannya, berapa dosisnya, itu masuk ke dalam ilmu herbalis. Jadi untuk jadi pengobat itu sulit. Memang sulit. Chandra saja belajar teman-teman ya. Jadi pengobat itu sangat berat. Dari data hasil pun tidak semuanya juga pasien Chandra yang sembuh. Tapi yang sembuh 100%-nya juga ada. Ya ibaratnya ya tergantung karena ininya tadi, ketelatenan pasien tadi,
Ya mungkin memang takdir Allah Subhanahu wa taala dia sembuh dengan jalan itu dan sebagainya, itu menentukan juga teman-teman ya. Itu yang sangat kita harapkan teman-teman ya. Oke teman-teman, pembahasan tentang herbal kayu bajakah atau herbal sudah kita bahas di season pertama. Sekarang kita akan masuk ke membahas tentang bunga. Jadi terima kasih banyak bagi subscriber Chandra yang berasal dari pecinta bunga yang sudah hadir dan mampir di channel Chandra, yang sudah mensubscribe. Sepertinya ini yang paling banyak ini yang subscribe Chandra ya. Terima kasih banyak. Karena tanpa Chandra duga, dari dulu cuman 1200 subscriber langsung melejit ke 8000 teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah mensubscribe Chandra yang berasal dari bunga-bunga Chandra yang viral, yaitu tentang janda bolong ya. Udah 1.900.000, mungkin mau 2 juta viewer yang nonton, cuman itu durasinya pendek. Itu Chandra jadikan menjadi video short teman-teman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman banyak yang kecewa. Di komentar-komentarnya itu lucu-lucu semuanya. Malah dialihkan kepada janda beneran teman-teman ya. Itu pun Chandra ketawa-ketawa itu baca komentarnya itu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting hiburan. Itu sebenarnya kalau masalah bunga ini sejujurnya ya Chandra juga belum berpengalaman. Viralnya pun baru-baru juga nih tahun 2020 nih tentang bunga ini. Cuman alhamdulillah ini yang paling banyak mendukung Chandra menjadi 8 ribuan subscriber ini. Terima kasih banyak teman-teman yang pencinta bunga. Semoga teman-teman pencinta bunga mendapatkan informasi yang baik dan benar untuk yang akan datangnya dari Chandra teman-teman ya. Sebenarnya Chandra buat video itu sebenarnya iseng-iseng saja teman-teman ya. Jadi cuman peminat dan apresiasinya itu sangat luar biasa. Banyak sekali yang nonton. Terkejut juga Chandra kan, wah banyak sekali yang nonton ini videonya. Nah bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin bagi teman-teman YouTuber pemula nanti akan Chandra bahas di season terakhir. Bagaimana itu bisa terjadi seperti itu. Sebenarnya kita kan tidak ini juga, karena iseng-iseng itu berhadiah teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman pecinta bunga ini sebenarnya yang paling Chandra lihat, yang paling diinginkan itu hal-hal yang berkaitan tentang bunga lah. Bagaimana perawatan bunga, bagaimana tempat jual bunga, bagaimana harga-harga bunga itu berapa, harganya itu berapa, kemudian apa namanya tuh, tempat jualnya, koleksi tadi teman-teman, tempat beli, tempat jual. Itu yang banyak penasaran tentang masalah bunga. Namun walaupun Chandra kurang paham dan mengerti tentang bunga, hari ini Chandra tetap akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman subscriber dari pencinta bunga semuanya. Ini ada 12 tanaman hias yang populer di tahun 2020. Tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, di tahun 2021 ini akan menjadi incaran dan akan menjadi aset dan akan menjadi uang bagi teman-teman yang memiliki tumbuhan ini teman-teman. Ini ada 12 tanaman hias yang harus ada bagi teman-teman pencinta bunga ya. Rawatlah bagus-bagus, nanti kalau ada pembelinya ini bisa jadi duit yang lumayan luar biasa ini teman-teman ya. 12 tanaman hias yang populer itu teman-teman ya. Yang pertama itu Philodendron micans. Kalau bahasa Inggrisnya miken mungkin ya. Micans. Itu Philodendron micans. Ini banyak memiliki banyak spesies juga teman-teman ya. Keindahan dan warna-warni daunnya banyak disukai orang ini teman-teman. Nah, warna daunnya hijau ke arah marun. Kemudian yang kedua, Opuntium monachantha variegata. Ini seperti kaktus teman-teman ya. Ini dikenal juga dengan sukulen pelangi. Ini merupakan salah satu anggota keluarga kaktus. Nah, ya kan kaktus kan. Ini unik teman-teman ya. Warnanya hijau dari tanaman ini sangat muda.
Tunasnya memiliki warna kemerahan menyerupai bintil yang menambah keeksotisannya. Jadi ini kita dari sumber ini teman-teman ya, rumah123.com. Ini mantap ini situsnya ini. Jadi Chandra ambil sumbernya ke sini teman-teman ya. Nah yang ketiga Monstera. Untuk harga Monstera ini lihat video Chandra sebelumnya, itu sudah Chandra bahas. Ini Monstera ini banyak jenisnya teman-teman ya. Kemudian yang keempat Hoya. Hoya ini sepertinya Chandra pernah ketemu di hutan. Hoya. Seperti ini teman-teman ya, Hoya. Hoya ini berasal dari Asia Timur. Tekstur dari tumbuhan ini itulah yang membuatnya unik dan populer. Tak seperti tanaman dia ini teman-teman. Memiliki daun yang berkilau seperti dilapisi lilin. Wow. Atau mungkin cuma kelihatan di hutan itu saja. Mungkin bukan yang ini teman-teman ya. Kemudian Epiphyllum Chrysocardium. Seperti ini teman-teman. Ini dikenal juga dengan Selenicerius Chrysocardium. Nah, masuk dalam keluarga kaktus juga teman-teman ya. Panjang melengkung pipi. Ini bisa teman-teman cari nih. Kemudian Cryptanthus red. Bentuknya seperti bintang, warnanya merah mencolok. Nah, inilah yang sering dicari orang nih teman-teman ya. Mahal mungkin ini. Kemudian Calathea cintea. Ini Calathea ini pernah Chandra videokan. Lumayan banyak juga yang memuji video itu teman-teman ya. Calathea ini. Kemudian yang ke-8 Calathea blacklipptis. Kemudian 9 begonia. Begonia ini banyak nih di hutan teman-teman ya. Kalau kita mencari herbal nih ketemu banyak nih begonia, tapi tidak tahu. Kemudian 10 Anglonema. Kemudian 11 lidah mertua. Kemudian ada juga lidah buaya masuk ini teman-teman ya. Wow. Aloe vera, lidah buaya sering dengar sebagai tanaman obat. Ternyata masuk juga di tanaman yang dicari juga begitu teman-teman ya. Nah, di salah satu komentar video Chandra yang viral itu teman-teman ya, ada yang sering mengatakan bunga ini teman-teman ya, gelombang cinta. Katanya hati-hati dalam mengoleksi bunga teman-teman ya, karena bisa jadi yang kita koleksi itu kita sudah beli mahal, ternyata itu nantinya adalah bisa harganya turun gratis seperti gelombang cinta katanya teman-teman ya. Di gelombang cinta ini ibaratnya suatu bunga yang dahulunya pernah booming, tapi kemudian harganya itu langsung anjlok teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui, ini ada fakta-fakta dari tanaman gelombang cinta yang tanamannya dulu tuh viral teman-teman ya. Kemudian tidak viral lagi teman-teman. Jadi kita akan mencari ini teman-teman ya. Mana dia tadi? Tak dulu. Nah ini teman-teman ya, ada 10 bunga yang dulunya tuh pernah mahal, sekarang turun gratis. Jadi ini bagi yang main koleksi yang dulunya beli mahal-mahal, rugi jadinya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman kolektor ini juga sebuah pengalaman. Kalau teman-teman main koleksi bunga terlalu mahal, itu berefek buruk juga nanti teman-teman ya. Kalau harganya tuh langsung tup, nah murah kan, jadi teman-teman bisa rugi besar. Jadi ini ada 10 tanaman yang dahulunya pernah dipuja-puja teman-teman ya karena mahal, bahkan sampai 1 miliaran, kemudian anjlok harganya. Yang pertama tuh gelombang cinta atau Anthurium ploumani. Anthurium ploumani ini dulu tuh wow, sangat luar biasa sehingga mengejutkan sampai jutaan bahkan miliaran rupiah teman-teman ya. Jadi ini sebagai bisnis jual beli tanaman ini menjadi banyak yang tertarik teman-teman ya. Dan juga namun karena ada yang sebagian orang kurang hati-hati teman-teman ya, ini berbahaya sekali teman-teman. Fenomena ini dicurigai sebuah rencana oleh sekelompok orang yang sengaja membuat pasar heboh teman-teman ya.
Nah, kemudian harganya hancur, teman-teman. Jadi bagi teman-teman pencinta bunga itu yang harus teman-teman hati-hati, jangan mati di tangan duitnya, teman-teman ya. Kalau kami kata wong gitu itu jangan mati di tangan duit gitu, memahami. Kemudian bunga tulip atau tulipa. Jadi kalau untuk tanaman tulip ini tanaman khas Belanda, teman-teman ya. Dulunya tumbuh liar di Asia Tengah dan Barat. Kemudian Turki tertarik dengan keindahan bunga tulip dan sudah dibudidayakan sejak 1000 tahun yang lalu. Munculnya tulip jenis langka yang diakibatkan oleh infeksi virus mozaik dari jenis serangga kutu. Jadi ini sebenarnya tulip yang sakit, teman-teman ya. Nah, jadi orang-orang Belanda itu memburu dan mulai membudidayakannya, teman-teman ya. Nah, kemudian bunga tulip ini banyak menginginkan tulip mania di tahun 1637. Wah, sudah lama nih, teman-teman. Nah, ini menjadi permintaannya bunga tulip ini khususnya dari negeri Belanda. Membudidayakan jenis tulip yang langka. Harganya pun melambung tinggi hingga 10 kali lipat dari sebelumnya, teman-teman ya. Tapi sekarang nggak ada harganya lagi, teman-teman. Murah sekarang. Kemudian bunga Sri Rezeki atau Anglonema atau Chinese Evergreen. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang tahu bunga nih, tahu sekali ini tentang tanaman ini. Ini memberikan bunga yang memberikan kesan sejuk dan teduh karena daunnya yang berwarna hijau segar. Ini juga memiliki sebagai tanaman hoki yang Anglonema ini, teman-teman ya, pemberi keberuntungan. Banyak spesiesnya, teman-teman ya. Jadi sebelumnya tumbuhan ini, Anglonema ini, pernah mahal juga harganya, teman-teman. Jadi tergantung kepada ukuran besar kecilnya tanaman, warna daun, dan ukuran tangkainya. Yaitu berdaun merah, merupakan jenis yang paling mahal dari yang warna kuning putih pun hijau, teman-teman ya. Mantap sekali. Kemudian lidah mertua atau Sansevieria. Jadi Sansevieria ini juga pernah mahal, teman-teman ya. Sansevieria ini kalau sekarang nih nggak ada harganya lagi, di pinggir-pinggir rumah orang banyak ini Sansevieria ini. Kemudian Anthurium gemani. Nah, bagi pencinta bunga ini ngerti sekali Anthurium gemani ini. Ini gelombang cinta yang sempat mahal sekali, juga berhasil ngehit diminati masyarakat hingga harganya sangat mahal, teman-teman ya. Memiliki daun yang tebal, pertumbuhan daun yang lebat, tapi bertumpuk-tumpuk meskipun tetap terlihat kokoh dan kompak. Kemudian yang keenam itu yang pernah viral juga, puring, teman-teman ya. Puring atau Chodium variegatum. Puring variegata mungkin, teman-teman ya. Atau disebut juga dengan puding atau kroton. Nama latinnya Chodium variegatum. Dia ini memang memiliki daya tarik tersendiri, teman-teman ya. Bagus juga nih puring ini, berbagai macam jenis dan ininya. Kemudian yang ketujuh itu Kamboja Jepang, teman-teman ya. Kamboja atau Adenium ini juga pernah mahal dulunya, kawan-kawan. Kamboja disebut juga mawar padang pasir. Diambil dari ibu kota Yaman, teman-teman, yaitu daerah Aden. Sangat berbeda dengan Kamboja di pekuburan. Berarti bukan yang di pekuburan nih, teman-teman ya. Bisa dibuat bonsai juga, teman-teman. Nah, jadi kalau bunga sebenarnya untuk pencinta bunga, teman-teman ya. Agar teman-teman bisa sukses di perbungaan ini, jadi bagi yang tumbuh-tumbuhan bunga yang besar seperti kaktus, seperti puding atau tumbuh-tumbuhan yang besar itu, kalau dapat dibuat bonsai itu tambah mahal lagi, teman-teman. Ini triknya, teman-teman ya. Dijadikan bonsai. Mantap itu. Nah, kemudian Euphorbia. Euphorbia ini bunganya yang bermacam menarik. Ini diperlombakan di kontes tanaman di Jakarta. Jadi orang itu Euphorbia jadinya, teman-teman ya. Di Indonesia ini khususnya di tebing tinggi tanaman sudah tidak eksis lagi sekarang, teman-teman ya. Bahkan dipangkas oleh
habis oleh pemiliknya. Karena isu yang mengenai dapat memicu penyakit cikungu katanya teman-teman ya. Padahal sebelumnya pemilik-pemilik taman ini dengan cukup harga yang mahal, tapi semua tidak penting lagi demi kesehatan. Nah, jadi ini juga bunga berbahaya. Ini tidak diminati lagi teman-teman ya. Euphorbia namanya. Kemudian anggrek hitam Papua dan atau Coelelogine pandurata. Jadi karena kekayaan flora dan fauna kita nih teman-teman ya, anggrek hitam Papua ini mahal nih dulunya teman-teman ya. Ini ditemukan di Kalimantan Timur, ada harganya sangat mahal teman-teman ya. Menarik perhatian mancanegara. Lebih mahal juga daripada harganya bisa dibanderol ratusan juta teman-teman. Jadi bagi teman-teman ya yang ada hutan di dekat rumahnya itu bisa teman-teman cari anggrek hitam ini teman-teman ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan mungkin ini termasuk tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah teman-teman ya. Itu angkanya hati-hati teman-teman yang pencari bunga-bunga di hutan. Jangan juga teman-teman mengambil yang tanaman yang dilindungi oleh pemerintah, karena takutnya nanti punah tanaman itu teman-teman ya. Jadi itu juga karena dilindungi ya ambil saja secukupnya, mungkin untuk hiasan rumah ya, terserah teman-teman lah bagusnya gimana gitu kan. Kemudian paku sarang burung atau kadaka. Nah, paku ini pernah eksis juga berarti teman-teman. Biasanya tanaman ini menghiasi halaman rumah dan berhasil menciptakan hawa sejuk karena tajuknya yang besar. Ini yang sering melingkar di batang-batang pohon ini teman-teman ya, kadaka ini. Kalau terkena sinar matahari dia akan menguning. Jadi harus di tempat teduh. Sempat mahal teman-teman ya. Dikejutkan oleh kontes di Jakarta bahkan di Filipina. Harganya dibanderol jutaan rupiah, tapi semakin lama banyak yang memilikinya sehingga harganya mulai turun jadi murah teman-teman. Di hutan Rima ini sangat banyak nih kadaka ini teman-teman. Kemudian ini, nah itulah 10 jenis tanaman teman-teman. Ini kita lansir dari www.simulacredit.com teman-teman ya. Bisa juga teman-teman mampir ke sana nanti. Ini luar biasa nih yang memberikan informasi ini. Nah, jadi ada juga ini yang banyak juga bertanya, Bang, bagaimana cara merawat tanaman indoor? Berarti di dalam rumah teman-teman ya. Jadi tanaman di dalam rumah ini agar kita tidak bosan, bagaimana cara perawatannya agar enak dipandang selalu teman-teman ya. Namun kalau untuk tanaman indoor ini teman-teman ya, kalau kita belajar biologi dulu, tanaman itu dia terbalik teman-teman ya. Begini, kalau dia di siang hari, dia tuh melepaskan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Sedangkan kalau pada waktu di malam hari, dia akan terbalik teman-teman ya. Dia juga menghirup oksigen dan dia menghirup teman-teman ya, bukan melepaskan oksigen. Kalau di siang hari dia melepaskan oksigen, menghirup karbon dioksida, tapi kalau dia di malam hari itu akan kebalikan teman-teman. Dia malahan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Jadi untuk tanaman indoor di dalam rumah itu jangan terlalu banyak teman-teman, karena itu bisa nanti sesak napas kita di dalam, karena dia juga bernafas teman-temannya. Jadi jangan terlalu banyak di dalam ruangan. Cuma cukup tanaman-tanaman yang untuk membersihkan panas saja atau membersihkan racun suhu ruangan, itu tidak apa-apa teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Cuman ini ada tips juga cara merawat tanaman yang ada di dalam indoor rumah teman-teman ya. Yang pertama itu rawatlah dengan memastikan suhu ruangan teman-teman ya. Karena perlu diketahui suhu dingin itu pada malam hari itu ternyata bisa dibutuhkan. Ternyata di sini apa nih? Perlu diketahui bahwa suhu dingin yang ada pada malam hari itu ternyata lebih dibutuhkan oleh tanaman. Ini sebabnya akan lebih baik jika tanaman disimpan pada ruangan yang sejuk atau ber-AC teman-teman ya. Meskipun ruangan di AC, kamu harus tetap memperhatikan kondisi tanaman tadi teman-teman ya.
karena itu AC itu bisa mengurangi kelembaban ruangan teman-teman ya. Jadi letakkan tanaman ini tempat yang berisi kerikil basah. Caranya teman-teman ya. Kemudian cara merawat tanaman dengan memenuhi kebutuhan cahaya. Yang namanya dia tanaman ya, dia tuh butuh juga cahaya teman-teman ya, untuk bisa memasak fotosintesis teman-teman ya, seperti kita pernah belajar dulu fotosintesis teman-teman ya. Jadi walaupun dia di dalam ruangan, kamu harus memenuhi kebutuhan pasukan cahaya mataharinya biar dia bisa memasak makanan teman-teman ya. Ya betul itu. Kemudian harus rajin disiram secara rutin teman-teman ya. Untuk tanaman yang di ini harus rajin disiram. Dia tuh membutuhkan minum juga teman-teman ya. Apalagi tuh tanaman yang ada rongga-rongganya tuh sangat membutuhkan air sekali. Jadi untuk air ini teman-teman bisa itu menggunakan air nutrisi itu teman-teman ya. Semakin bagus, cepat besar tanaman itu kalau air nutrisi itu, seperti orang hidroponik itu kan, kemudian dikasih gel itu, bagus, lagi warna-warna itu Chandra pernah lihat itu, tambah bagus jadinya teman-teman ya. Kemudian pemberian pupuk. Nah, jadi harus dipupuk juga setiap 14 hari sekali pemupukannya teman-teman ya. Itu yang penting itu untuk kandungannya untuk daun, batang, akar, dan pengokohan tanaman. Berbeda hanya jika tanaman yang Anda pilih adalah tanaman air. Kalau tanaman air kan kita tidak terlalu mementingkan pupuk. Dia kan yang penting air nutrisinya aja teman. Kemudian harus teman-teman untuk merawatnya juga untuk mengganti pot. Nah, jika potnya sudah jelek ya diganti teman-teman ya. Biar bagus jadinya. Oke. Kalau untuk perawatan itu hanya itulah yang bisa kita bagi nih dari www99.com. Ini bagus ini blognya ini. Teman-teman bisa mampir juga nanti ya. Nah, teman-temannya ini Chandra juga tertarik ini baca ini bagus juga nih judulnya teman-teman ya. 7 bunga yang sering kita lihat ternyata punya sejarah panjang, ada yang seusia dinosaurus teman-teman ya. Nah, jadi ini cara pengen bagikan kepada teman-teman bahwasanya ini bunga apa lah ini kan, jadi tanya juga teman-teman ya. Dia memiliki sejarah yang panjang, bahkan nih lebih panjang dari ketimbang perang dunia katanya teman-teman ya. Nah, bunga ini sudah ada dan telah lama dikenal manusia sejak masa Paleolitik teman-teman ya. Wah. Selain fosil bunga, arkeolog juga menemukan serbuk sari dari bunga yang dimakamkan di kuburan samping kerangka teman-teman ya. Jadi orang dulu kalau meninggal itu memang ditaburkan bunga teman-teman ya. Jadi bagian penting juga dari pekuburan. Jadi tiap bunga itu ada yang memiliki warna dan arti sendiri bagi kehidupan. Para ilmuwan ini menegaskan ada lebih dari 270.000 spesies bunga yang telah ditemukan dan didokumentasikan. Jadi jenis bunga ini yang sudah ditemukan ini 270.000 spesies teman-teman ya. Evolusi bunga ini mulai sekitar 125 tahun yang lalu, di mana sebanyak 125.000 spesies bunga telah dikembangkan selama zaman Victoria. Jadi ini barangnya sejarah bunga kita bahas teman-teman ya. Jadi bunga digunakan sebagai hiasan pakaian. Ini kita lansir dari tribuntravel.com teman-teman ya. Di laman wonderslash.com berikut 7 bunga dan sejarah baliknya teman-teman ya. Sejarah di baliknya. Yang pertama itu aster. Jadi ketika istana Mionan di Pulau Kreta digali, penemu menemukan jepit rambut yang indah. Masing-masing berakhir dengan ornamen aster. Jadi bunga ini diyakini berusia 4.000 tahun guys. Wow. Jadi keramik yang ditemukan di Mesir yang berusia lebih dari ribuan tahun yang
Lalu juga menggunakan motif bunga ini. Oh, jadi bunga ini jadikan motif buat keramik teman-teman ya. Jadi ditemukan dapat ditemukan dimanapun kecuali Antartika. Antartika nggak ada orang tuh guys, itu dingin tuh Antartika. Aster memiliki kemurnian dan kepolosan sehingga banyak digunakan pengantin sebagai basket. Seperti ini teman-teman. Nah, itu yang paling banyak, paling tertua itu teman-teman. Aster, bunga aster. Kemudian dahlia. Jadi suku Arzek ini telah menggunakan dahlia sebagai pengobatan epilepsi. Nah, ini herbal berarti bunga dahlia nih teman-teman ya. Bukti ini dalam sebuah dokumen yang ditemukan 60 tahun setelah kedatangan Columbus pada 1929 teman-teman. Jadi dokumen herbal ini ditulis dalam aksara Latin. Wah, ini bunga dahlia ini obat epilepsi ternyata teman-teman ya. Jadi bunga dahlia ini tiba di Eropa sedikit terlambat, yaitu ketika Raja dan Ratu Holland berkunjung dan tinggal di Spanyol teman-teman, antara 1800 sampai 1805 di tahun itu teman-teman. Jadi sang ratu ini tertarik dengan keindahan dahlia sehingga ia membawanya kembali ke Inggris ketika mereka sudah berada di Spanyol selama hampir 15 tahun teman-teman ya. Botanis Spanyol telah menemukannya tumbuh liar di lereng bukit berpasir Meksiko. Selama penghancuran tanaman kentang Prancis di 1840-an, para ilmuwan telah menganggap dahlia sebagai alternatif sumber makanan. Wow, bisa juga berarti teman-teman. Bunga dahlia ini sumber alternatif sumber makanan. Kemudian yang ketiga itu gladiol, teman-teman. Jadi gladiol ini berasal dari kata Latin gladius yang berarti pedang. Bunga ini digunakan untuk mewakili gladiator Roma. Oh iya ya, bunga gladiator nih teman-teman ya. Pada abad ke-18 jumlah besar dari gladiator Afrika yang diimpor dari Afrika Selatan ke Eropa. Kemudian bunga lili teman-teman ya. Wow, lili ini bagus juga nih. Banyak mitos kuno telah dikaitkan dengan bunga lili. Foto-foto ini telah ditemukan sejak periode Minoan sekitar 1580 sebelum Masehi. Lili juga disebut dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, teman-teman. Bunga ini dikatakan melambangkan kesucian dan kebajikan. Pengantin Yunani memakai mahkota yang terbuat dari bunga lili menyiratkan kelimpahan dan kemurnian, teman-teman ya. Bunga lili ini apa? Bukan bunga lili Amazon yang putih itu teman-teman ya. Dia tuh banyak tumbuh liar di kebun-kebun bunga lili, tapi nggak ada yang tertarik kayaknya teman-teman ya. Chandra pernah videokan bunga lili ini tapi nggak ada yang tertarik. Bunganya tuh putih polos teman-teman ya, suci. Bisa jadi ini yang dimaksud teman-teman ya, tapi fotonya seperti ini. Ada putih dan warna lainnya guys. Nah, mirip sih, mirip. Oke. Kemudian bunga mawar. Jadi bunga mawar ini budidaya pertama dari mawar ini muncul di Asia sekitar 5.000 tahun yang lalu ya guys. Ketika Raja Sargon I, Raja Akkadies di Mesopotamia kuno melakukan ekspedisi seberang sungai Tingtris. Dia kembali dengan buah ara, mawar dan tanaman merambat. Oh, jadi dia mendapatkan buah ara, mawar dan tanaman merambat diambilnya teman-teman. Hal ini terjadi selama 2684 sampai dengan 2635 sebelum Masehi dan tertuang dalam tulisan-tulisan Konfusius. Sudah lama sekali teman-teman ya bunga mawar nih. Selain itu, fakta lain menyebutkan jika Kaisar Cina memiliki lebih dari 6.000 buku tentang budaya mawar. Di Roma, mawar diperkenalkan oleh orang Yunani teman-teman ya. Semua jalan-jalan berserakan dengan kelopak mawar selama pertandingan. Para arkeolog menemukan mawar ini terlukis di dinding Mesir yang berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Wow. Mawar. Pacar saya itu mawar namanya dulu. Oke teman-teman ya, yang keenam itu bunga matahari teman-teman. Bunga matahari ini banyak ini teman-teman, kuaci nih, enak nih. Ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Bunga matahari ini dikenal sebagai simbol keberuntungan. Jadi bagi teman-teman yang menanam bunga matahari,
Bersyukurlah teman-teman ya, karena dia itu positif sepertinya. Simbol keberuntungan. Jadi beberapa ahli botani percaya bunga matahari ini tumbuh liar di Italia dan Spanyol teman-teman ya. Francisco Pizarro dilaporkan telah melihat penduduk asli Inca di Peru menyembah bunga matahari raksasa pada 1532 pada tahun itu teman-teman ya. Jadi pendeta dari Inca mengenakan pakaian yang memiliki emas yang besar membentuk bunga matahari. Wow, jadi bunga matahari ini bunga persembahan juga teman-teman ya. Orang-orang dulu kan. Kemudian anyelir. Anyelir ini seperti ini teman-teman. Apa nih bunganya nih? Jadi bunga-bunga anyelir digunakan sebagai hiasan mahkota dalam upacara Yunani teman-teman ya. Jadi anyelir ini dibudidayakan sebagai bunga taman di Yunani kuno dan Roma. Kata anyelir berasal dari kata Yunani charnis yang berarti daging, yang mengacu pada warna asli bunga, atau mungkin kata incarnation yang mengacu pada inkarnasi dewa yang menjadi manusia. Jadi budidaya bunga-bunga itu dimulai lebih dari 2000 tahun yang lalu guys. Sebagian besar negara di dunia anyelir merupakan simbol gerakan buruh dan cinta ibu. Di Prancis bunga-bunga itu melambangkan nasib buruk. Wah, nasib buruk. Nasib buruk, bukan nasi buruk teman-teman ya. Nasib buruk, dan digunakan untuk persiapan karangan bunga pemakaman. Kata Latin anyelir adalah dianthus yang berarti bunga dari para dewa. Ini kita lansir dari tribus-travel.com teman-teman ya. Sumbernya bisa teman-teman cek nanti ke sana. Oke teman-teman ya, kalau untuk masalah bunga mungkin itu yang bisa Chandra sampaikan. Nanti kita akan berbagi informasi bagaimana menyetek bunga, bagaimana cara perawatan bunga yang baik dan benar. Nih kalau kita buat video banyak nih teman-teman ya, tentang masalah bunga-bunga ini aja banyak ini. Ini juga sudah banyak nelpon berapa harganya dah bolong bang, mahal kata saya yang 2 warna itu. Saya pun tidak ketemu yang mahal itu teman-teman, susah carinya. Cuma kalau untuk yang jenis-jenis biasa-biasa itu banyak, masih banyak. Itu murah teman-teman, janda bolong yang biasa itu murah. Oke, kita akan lanjutkan tentang bagi teman-teman yang YouTuber pemula. Kita akan sedikit berbagi ilmu. Karena saya juga tidak menyangka teman-teman ya, yang dulunya cuman iseng-iseng buat YouTube, buat pencari herbal dan coba memasarkan herbal. Kemudian alhamdulillah ada yang sembuh. Kemudian banyak yang percaya kepada Chandra untuk mengirimkan herbal. Akhirnya Chandra menjadi seorang YouTuber, insyaallah teman-teman ya. Berkah subscribe dari teman-teman, berkah dari teman-teman sudah menonton video Chandra yang bermanfaat. Mungkin Chandra menyenangkan, mungkin juga menyedihkan teman-teman ya. Ya namanya kita manusia, itu kita seperti itulah teman-teman, atau menjengkelkan teman-teman. Kadang-kadang ada juga salah satu netizen bilang, siapa yang ngomongin pengen dia tempelin lah admin ini katanya. Oke, itu ya namanya sebagai kita YouTuber teman-teman ya, kita harus sabar dari ocehan atau ini netizen, karena netizen itu orang yang paling jujur teman-teman. Chandra aku ya, netizen itu orang yang paling jujur mengungkapkan apa adanya. Mereka itu mau subscribe mau tidak terserah mereka, mau nonton mau tidak. Itulah netizen itu. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita sebagai YouTuber pemula, kedatangan netizen itu tidak apa-apa. Jadi kata guru herbalis juga nih, oh iya ya, makanya artis itu kalau ini komentar kayak ini dia nggak terlalu ambil pusing katanya ya. Jadi YouTuber harus seperti itu teman-teman, tidak ambil pusing. Terserah, mereka tuh memiliki hak untuk bicara di kolom komentar. Namun yang pastinya mereka tuh berbicara lah yang tidak ini teman-teman ya, yang tidak membuat kegaduhan, yang tidak membuat ini. Tapi karena mereka tuh banyak, itu juga yang membuat video Anda tuh viral teman-teman ya. Kalau banyak yang begini di kolom komentar, itu bisa viral video teman-teman pemula semuanya ya. Jadi jangan takut kalau dicemenin seperti ini, jangan takut bagi teman-teman pemula. Tapi jujur ya, karena waktu itu saya pemula, pas dicemenin di dislike itu rasanya gimana gitu. Waduh, apa yang salah ya? Siapa yang dislike?
Karena kita bertanya-tanya teman-teman ya, apa yang salah dari video ini. Rasanya kita menyampaikan informasi. Ya kadang-kadang informasi itu kan benar, ada juga yang kurang benar mungkin, atau mungkin kita cuma iseng-iseng aja buat video teman-teman ya, biar banyak yang nonton. Jadi kami itu kadang sebagai YouTuber itu bagaimana orang banyak nonton aja, itu yang kita cari teman-teman ya. Oke, Chandra minum dulu ya, kita hentikan sebentar. Nah, jadi bagi teman-teman YouTuber pemula, bersyukurlah jika teman-teman ada netizen. Ada juga yang menyukai, ada juga yang tidak menyukai, karena itu adalah hak mereka sebagai netizen. Ada yang mensubscribe, mungkin juga dia tidak subscribe, itu adalah hak mereka. Karena mereka itulah yang membuat Anda berada di sini, teman-teman ya. Anda bisa menjadi YouTuber. Jadi kalau tidak ada penonton ya, buat apalah video itu diunggah, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman YouTuber, yang pertama itu pesan Chandra, jangan takut di dislike, jangan takut ini. Tetap kita itu kreatif, memberikan video yang terbaik yang kita mampu berikan, video yang bermanfaat. Jangan yang pornografi, jangan teman-teman ya. Kalau dapat, itu akan menjadi pertanggungjawaban bagi Anda. Kalau Anda mengupload video-video yang kurang bagus, itu buatlah video yang bermanfaat, sederhana, dan juga memberikan pengetahuan, atau video yang hobi Anda lah, hobi apa aja. Ini banyak ini teman-teman ya, YouTuber pemula itu dulunya netizen. Saya juga dulu netizen teman-teman ya, belum seorang YouTuber, belum ada ini ya saya. Jadi YouTuber ini saya tuh ibaratnya nasib-nasiban saja teman-teman ya. Alhamdulillah 1000 subscriber ini, 1000 subscriber dulu itu teman-teman ya, itu berat mencarinya teman-teman, sangat berat sekali. Kadang kita share ke teman-teman yang lainnya di Facebook, kita minta bantu, kadang tidak dibantu teman-teman ya. Kita harus kadang ngemis-ngemis. Ya begitulah kalau menjadi seorang YouTuber. Cobalah teman-teman lihat itu Hatta Halilintar, keluarga mereka tuh bisa sukses besar itu berawal dari kecil dulu teman-teman ya. Berawal dari kecil mereka tuh mengunjungi orang-orang besar teman-teman ya. Malah sekarang mereka sudah jadi orang besar. Jadi mereka tuh juga ibaratnya pembuat buku juga. Jadi senang berkunjung silaturahmi ke rumah-rumah artis. Akhirnya ya tentu orang senang kan. Wah ini bukan orang biasa nih. Ini artis loh. Nah begitu juga bagi teman-teman pemula. Kalau dapat teman-teman manfaatkan orang-orang yang berpengaruh, yang bisa teman-teman ajak collab teman-teman ya. Nah itu juga akan membuat video teman-teman akan ditonton oleh orang-orang yang suka dengan orang-orang yang tadi teman-teman ya. Itu sedikit penjelasan bagaimana orang-orang itu bisa sukses begitu teman-teman ya. Nah yang seterusnya sebenarnya banyak sih. Kalau kita mencari subscriber itu ya kalau dapat murni teman-teman ya, jangan dipaksa, jangan ada terpaksa. Kalau sekarang pun peraturannya kalau Anda sub for sub itu berbahaya teman-teman ya. Itu berbahaya kalau dapat yang murni dari netizen. Namun dulu kalau kita memang tidak menutup kemungkinan seperti itu. Biasanya bagi pemula-pemula itu mencari 1000 subscribe target itu dengan 4000 jam tayang itu memang capeknya luar biasa. Sebulan itu berapa lawan berapa, ayo di grup-grup Facebook itu banyak itu teman-teman YouTuber pemula. Chandra juga masuk teman-teman ya. Kita juga masuk sebagai YouTuber pemula, minta bantu teman-teman ya. Cuman itu kadang berbahaya teman-teman ya. Bisa jadi spam nanti kita, bisa jadi ini kalau nggak tahu aturan-aturannya itu. Itu kan sudah dikasih tahu di grup itu. Kalau mau ini harus seperti ini, harus seperti ini. Cuman sebenarnya teman-teman ya, kalau kita ada memang dapat grup yang kompak, amanah, saling bantu benar-benar, itu cukup 1000 orang saja yang kompak. Itu 1000-nya itu bisa jadi YouTuber semuanya teman-teman ya. Bisa jadi YouTuber, itu Chandra aku itu. Contohlah itu yang memberikan tutorial terus kepada dan DJ itu teman-temannya, Gondrong Labanan. Banyak lagi tuh kreator-kreator yang memberikan video-video itu bagus teman-teman tonton sebagai YouTuber pemula. Chandra juga nonton itu teman-teman ya. Jalan apa namanya, pokoknya
yang jalan pintas, pokoknya yang gimana teman-teman bisa sukses teman-teman ya. Kalau untuk jalan pintasnya itu nggak ada sih. Cuman kalau Chandra bisa memberikan sedikit informasi cara instan atau cara gila menjadi YouTuber, itu sebenarnya bisa juga sih, tapi berbahaya nggak ya? Karena Chandra lihat di grup-grup itu ada yang beli subscriber, beli jam tayang. Apakah itu boleh? Ya sebenarnya sih boleh-boleh saja sih, karena ada iklan, ada iklannya itu berapa tuh, 15 per view nggak salah, kan ada itu. Kalau teman-teman nonton iklan itu katanya video Anda sudah bagus tapi belum ada ini, viewernya kurang, pengen promosikan, nah bisa itu lewat itu. Nah itu pernah Chandra tonton kalau nggak salah. Mungkin teman-teman yang sering nonton iklan itu juga ketemu iklan-iklan seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman YouTuber pemula ya, untuk mencari subscriber itu kalau dapat murni, amanah, dan bisa teman-teman ya juga. Kemudian yang paling sulit itu, diantara yang sulit itu mencari 4000 jam tayang. Nah ini Chandra berbagi pengalaman ya. Ada teman dia pemula juga, katanya mencari subscriber karena dia tuh seorang konter ya. Jadi kalau ada orang membeli paket data itu, orang-orang tuh dia pinjam HP-nya, dia subscribe, tonton sekian ini, subscribe. Jadi dia subscribe channelnya itu biar banyak subscribe. Kemudian katanya dia akan bikin konten konten anak-anak katanya teman-teman. Jadi anak-anak itu kan, kalau anak-anak itu nonton dia nggak mikirin berapa, yang penting dia nonton. Jadi sekarang dia mulai terjun membuat video-video anak-anak yang nonton. Jadi kalau anak-anak yang nonton kan ibaratnya nggak terlalu ini katanya, pasti ditonton lah gitu. Itu ide juga Chandra berikan kepada teman-teman ya, untuk bisa ini teman-teman lakukan agar banyak nonton, mencari jam tayang. Ada juga itu Chandra lihat sebagian YouTuber itu membuat video panjang-panjang. Ini mungkin salah satunya nih Chandra nih buat. Ini sudah 1 jam 22 menit ya, dibuatnya panjang-panjang. Kemudian dia pergi ke warnet teman-teman, warnet. Pergi ke warnet itu ya, dia putar nanti di warnet itu semuanya. Dia sewa itu warnet itu. Dia tidak mudah dapat jam tayang. Atau juga ada juga teman-teman yang lain itu, teman-teman siapa namanya itu, dia putar di laptop. Dia putar di laptop yang durasi itu dia putar terus-terus untuk bisa ini teman-teman ya, dapat jam tayang. Nah kemudian untuk video short. Nah teman-teman harus memanfaatkan video short, karena video short ini bisa teman-teman lakukan agar ini kawan-kawan ya, video short itu video tegak durasi di bawah 1 menit itu bisa teman-teman lakukan untuk menambah penonton luar teman-teman ya, promosi. Cuman video short ini tidak menambah jam tayang teman-teman, tidak menambah jam tayang tuh, tidak masuk ke aturan untuk menambah jam tayang. Jadi sebagai untuk mencari subscriber itu sangat bagus sekali, karena YouTube Chandra ini besar dari video short itu yang banyak yang subscribe. Pecinta bunga, alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman. Pecinta bunga 8000 itu datangnya dari video short ini teman-teman ya. Cuma video short ini tidak menambah jam tayang, itu kekurangannya. Kalau untuk mencari subscriber itu sangat mantap sekali. Video short ini pun kalau dapat, buatlah judulnya yang menarik mungkin, yang orang mau klik, mau nonton, mau lihat gitu teman-teman ya, yang membuat orang penasaran nih apalah ini, video apalah ini. Jadi uang tuh klik nonton teman-teman ya. Dan dia pun kalau dia tuh yang dapat netizen itu baik hati, dia selalu memberikan subscribe-nya teman-teman ya. Alhamdulillah tuh netizen yang penonton itu dia tertarik, dia pasti subscribe teman-teman. Itu kelebihan dari netizen itu teman-teman ya. Dan juga setelah video short apalagi ya yang menentukan fitur teman-teman bisa cepat sukses itu ya, seperti itulah teman-teman ya. Kemudian kalau sudah 1000 subscriber, sudah jam tayangnya sudah cukup, nanti dimonetisasi, nanti teman-teman dapat gaji, itu pun bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Alangkah hebatnya kan kalau seandainya kompak kita satu Indonesia ini buat kayak gitu, semuanya jadi YouTuber. Kita cuman ini berpacu menampilkan video yang kreatif yang bisa ditonton oleh semua orang,
pastilah bergaji semuanya, satu kampung, satu desa, satu negara itu jadi YouTuber semuanya tuh berbahaya teman-teman ya. Tapi itu tidak mungkin teman-teman ya, karena tidak semua orang menginginkan gitu. Orang tuh banyak kesibukan, banyak pekerjaan dan banyak kegiatan. Jadi YouTuber ini jangan dipaksa lah teman-teman ya. Kalau memang tidak sanggup ya biarkan saja seperti air mengalir. Cuman usaha itu penting. Usaha itu penting. Dan banyak itu yang bilang tuh aset yang paling berharga tuh adalah jadi YouTuber. Karena dia nih semakin lama kita nih semakin mendapatkan gaji semakin besar, semakin banyak pendukung, subscriber, semakin ini teman-teman itu akan menjadi sukses, menjadi kaya teman-teman ya. Itulah harapan bagi teman-teman yang ingin jadi YouTuber. Harus tetap optimis, terus upload video yang bermanfaat tiap hari untuk mencari jam tayang teman-teman ya. Harus optimis, yakin teman-teman bisa sukses dengan menjadi YouTuber. Chandra sebenarnya ya tidak sengaja juga jadi YouTuber nih. Awalnya kita kan seorang pedagang herbal, gimana agar banyak yang tahu herbal kita ini, kita jelasin lah itu herbal itu. Kita detailkan lah bagaimana cara mendapatkannya, cara ininya, nama ilmiahnya, ininya bagaimana. Akhirnya kita ada yang pesan kan, alhamdulillah dia juga sembuh. Itulah yang menjadi kekuatan dari Chandra teman-teman ya, tetap hadir dan bisa di sini. Cuman untuk YouTuber pemula ini Chandra mohon maaf tidak bisa memberikan ilmu yang banyak karena Chandra juga belajar teman-teman ya. Jadi YouTuber ini pun hanya dari pengalaman-pengalaman yang Chandra lihat, yang kita rasakan. Mungkin lebih banyak orang yang lebih hebat-hebat lagi menyampaikan ilmu YouTuber. Jadi ilmu Chandra ini sedikit sekali teman-teman ya, sedikit sekali. Kita ini tidak ada apa-apanya. Begitu juga dengan herbal kayu bajaka. Chandra ini juga belum ada apa-apanya ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang lebih tahu, lebih duluan dan lebih paten lah cara pengobatannya. Nah, herbal Chandra ini bukanlah siapa-siapa teman-teman ya, hanya seorang yang belajar. Jadi itulah, kalau mungkin di video-video ini ada yang menyakiti hati teman-teman, atau mungkin teman-teman tidak berkenan, atau mungkin ya ini sebagai teman YouTuber ya, kadang-kadang kita bisa mampir, kadang-kadang bisa tidak. Ya kalau kita tulis mampir kolom komentar itu kita kena spam teman-teman. Tidak boleh. Jadi kita memang harus murni menjadi YouTuber yang ibaratnya benar-benar memberikan yang terbaik. Awas, itu bisa channel Anda bisa ditangguhkan, bisa di-disband teman-teman ya. Chandra pernah kehilangan channel gara-gara komentar spam di YouTuber teman-teman yang lainnya, minta saling ini saling itu, tuh berbahaya teman-teman. Baru kita bisa merasakannya setelah kita mengalaminya teman-teman ya, baru kita tahu bahwa itu memang sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Jadi ya teman-teman YouTuber pemula mungkin lebih pintar, lebih tahu dari Chandra. Chandra ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton full video ini. Sedikit itulah yang bisa Chandra sampaikan, yang dari pemula membahas bajaka, membahas tentang bunga yang Chandra tahu. Mungkin nanti kita akan banyak membuat video bunga yang bagus teman-teman ya, yang bermanfaat, yang benar-benar sesuai dengan ilmunya. Kita akan cari bunga-bunga yang langka nanti teman-teman ya. Dan sudah juga membahas di sesi terakhir ini tentang YouTuber pemula. Jadi Chandra ini besar, tidak lepas dari teman-teman semuanya yang sudah mendukung Chandra di YouTube ini teman-teman ya. Baik yang Chandra tahu, yang mungkin yang Chandra tidak tahu, atau semuanya lah teman-teman, yang Chandra ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya teman-teman ya. Tanpa teman-teman semuanya Chandra tidaklah apa-apanya. Tanpa dari rahmat dari Allah, restu dari orang tua, dan juga petunjuk dari guru-guru dan semuanya, Chandra tidak bisa di sini teman-teman ya. Mungkin hanya itulah yang bisa Chandra sampaikan ya. Habis teman-teman akhirnya. Oke. Karena ini baterai HP juga mau lowbat. Cuma Chandra tetap berdoa dan berusaha. Semoga teman-teman sukses semuanya. Bagi yang sakit semoga cepat sembuh. Bagi yang pencinta bunga semoga sukses di bunganya teman-teman ya. Itulah, kita sama-sama berdoa.
Semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman ya, di akhir video ini semoga ini jadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, salah janggalnya Chandra mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.